Halo semangat pagi semuanya, jadi pada pertemuan kali ini, pada video ini saya akan membahas mengenai materi matematika wajib kelas 10 semester 2. Nah, bab 1 dari matematika wajib kelas 10 yaitu mengenai fungsi lanjutan. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa fungsi itu terdiri dari fungsi linier, kuadrat, irasional, rasional, mutlak, dan sebagainya. Tapi di video kali ini untuk fungsi lanjutan, saya akan membahas mengenai fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Nah, sebelum ke pembahasan pada video ini yang berkaitan dengan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi lanjutan ini, kita mengingat dulu untuk pengertian fungsi masing-masing yang tadi saya jelaskan. Untuk yang pertama yaitu fungsi linier. Nah, fungsi linier yang kita tahu memiliki satu variabel di mana pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 1. Oke, bentuk umum persamaan linier yaitu fx sama dengan ax plus b. Yang kedua yaitu fungsi kuadrat, di mana fungsi kuadrat ini adalah fungsi yang memiliki satu variabel juga, di mana pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat ini adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, yang terakhir yaitu fungsi rasional, di mana fungsi rasional ini adalah fungsi yang berbentuk pecahan dengan pembilang dan penyebut berupa fungsi, di mana penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, demikian persamaan rasional maksudnya ya, memiliki bentuk umum adalah fx sama dengan px per qx. Oke, jadi diingat lagi, pada semester lalu kita sudah mempelajari tentang fungsi ini. Nah, contoh yang fungsi linier yaitu 2x plus 3, di mana pangkat tertingginya 1 kan untuk variabelnya. Selanjutnya fungsi kuadrat, dia contohnya 3x kuadrat plus 2x plus 6. Dan untuk fungsi rasional, dia fungsi yang berbentuk pecahan. Jadi untuk pembilangnya 3x plus 2 per penyebutnya 8 min 2x, ini contohnya. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas secara signifikan yaitu mengenai daerah asal dan daerah hasil saja pada fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Oke, sebelum menentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi lanjutan, kita harus tahu notasi fungsi, domain, dan ring. Nah, bisa kita lihat di sini. Pada slide ini, fungsi itu dinotasikan dengan huruf non-kapital seperti F, G, dan H kecil. Nah, himpunan dari X disebut daerah asal atau domain, di mana daerah asal fungsi F ini dinotasikan dengan DF. Oke. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah himpunan dari nilai Y, di mana disebut dengan daerah hasil atau kodomain. Nah, daerah hasil fungsi F dinotasikan oleh RF. Nah, ini maksudnya daerah hasil ya. Daerah hasil dari fungsi F dinotasikan R. Oke, jadi X ini adalah daerah asal dan Y ini adalah daerah hasil. Oke, untuk menentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik yang diketahui, kita juga perlu tahu gambar grafik dan titik ujung grafik Y sama dengan Fx berdasarkan daerah asalnya. Nah, untuk yang keduanya panah, ini artinya dari kiri ke kanan, di mana di kiri ini adalah negatif tak hingga dan di kanan juga positif tak hingga. Pokoknya yang ke kiri itu negatif, yang ke kanan positif. Nah, untuk nomor 2 kita lihat ada tanda panah dan bulat kosong. Nah, untuk tanda panahnya kita lihat karena dia ke kiri, dan di sini A-nya itu bulat kosong, berarti notasinya adalah X kurang dari A, di mana X elemen bilangan real. Atau di sebelah kiri ini berarti negatif tak hingga sampai A. A ini adalah bilangan nanti di grafiknya. Oke, selanjutnya sama ya, kalau misalkan dia bulat penuh, berarti dia tandanya isi sama dengan. Nah, selanjutnya kalau ke kanan panahnya, berarti tandanya lebih dari. Nah, kalau isi ini bulat penuh berarti lebih dari sama dengan. Nah, kalau misalkan keduanya nih bulat penuh atau bulat kosong, jawabannya pasti berupa antara, kayak gini, interval, dimana dari A sampai B. Dimana karena dia bulat kosong, maka
tandanya di sini adalah kurang dari, dan tidak isi sama dengannya. Begitu seterusnya. Nah, lebih lengkapnya saya akan membahas di contoh soal berikut ini. Yang pertama, saya akan menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi linier. Nah, grafik fungsi linier yang kita tahu sebelumnya, kan grafiknya berupa garis lurus ya. Nah, tidak saya jelaskan detail lagi karena di semester 1 sudah ada untuk menggambar fungsi linier. Nah, fungsi linier itu gambarnya berupa garis lurus kurvanya. Nah, bagaimana cara menentukan daerah asal dan daerah hasilnya? Perhatikan baik-baik penjelasan berikut ini. Oke, sebelum menghitung daerah asal dan daerah hasil dari fungsi ini, dari grafik fungsi ini, saya akan memberitahukan dulu patokan dalam kita menentukan daerah asal dan daerah hasil. Nah, daerah asal tadi dilambangkan oleh DF, ya kan? Ini adalah daerah asal. Oke. Selain daerah asal ini, nah kita menentukan DF ini berpatokan pada sumbu X. Nah, sumbu X berarti letaknya di kanan dan kiri. Oke, sampai sana jelas ya. Ini sumbu X, jadi kanan dan kiri. Oke, kalau RF atau daerah hasil, kalau daerah asal patokannya X, daerah hasil patokannya adalah sumbu Y. Oke, nah berarti sumbu Y terletak di mana? Di atas dan di bawah ya. Atas dan bawah. Oke, sekarang kita menentukan nih daerah asal dari fungsi grafik fungsi yang ini. Kita lihat di sini untuk menentukan daerah asal. Langsung ya, daerah asalnya berarti kita buat dulu notasinya di mana X memetakan apa. Nah, sekaranglah kita cari. Kita lihat kanan kiri untuk menentukan daerah asal ya. Nah, sebelum kita lihat kanan kiri, kita lihat dulu ujung-ujung dari garis ini. Nah, ujung yang di sini berarti kalau diturunkan ke X berarti dia kena 2 ya. Nah, di sini dia bulat penuh. Kalau ini karena dia tanda panah, berarti dia masuk tak hingga. Oke, berarti kalau tak hingga, tadi kan intervalnya yaitu X. Karena dia ke kiri, berarti tandanya kurang dari. Nah, apakah isi sama dengan? Karena di sini bulat penuh, berarti isi tanda sama dengan. Sama dengan apa? Sama dengan angka 2 yang tadi. Oke, inilah daerah asalnya, di mana X elemen bilangan real. Nah, selain ini kita bisa tulis daerah asalnya, yaitu jika tidak X kurang dari sama dengan 2, kita bisa tulis berupa interval, di mana paling kiri kita lihat adalah tak hingga. Nah, kalau di paling kiri berarti tak hingganya negatif. Oke, di sini kurang dari X kurang dari sama dengan 2, dimana X elemen bilangan real. Ini intervalnya. Kalau misalkan jawabannya seperti ini boleh, jawaban ini juga boleh. Untuk daerah hasil atau RF, caranya sama, tapi kita menentukan di sumbu Y-nya. Sebelumnya kita tarik dulu sumbu Y-nya ini 1 dia mengenai ya, dan ini tetap tak hingga. Berarti kalau menentukan daerah hasil kita pakai Y. Nah, jangan X lagi. Oke. Nah, memetakan di mana Y-nya itu karena dia pakai patokan atas dan bawah, kita lihat panahnya ke atas atau ke bawah. Panahnya ke atas. Berarti dia tandanya lebih dari. Apakah isi sama dengan isi? Karena di sana patokannya bulat penuh 1. Oke, di mana Y elemen bilangan real. Nah, selain ini bisa kita jawab juga dengan seperti ini. Y memetakan. Oke, kita lihat dari atas bawah ya, bukan kanan kiri lagi. Ingat, kalau membuat interval itu dari yang terkecil. Nah, ini yang terkecil kan bawah berarti ya. Yang di bawah adalah 1, berarti dari 1.
kurang dari 1, dia tandanya masih sama dengan Y kurang dari, karena ke atas berarti positif tak hingga, di mana Y elemen bilangan real. Oke. Inilah daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi ini. Oke, saya tambahkan di sini satu contoh mengenai daerah asal dan daerah hasil fungsi linier ya. Nah, di sini contoh yang sekarang tidak ada tanda panah, berarti tidak ada jawaban tak terhingga. Ini tandanya ada bulat kosong dan bulat penuh, berarti daerah asal dan daerah hasilnya berupa interval nanti ya. Kita jawab dulu untuk mencari daerah asal, berarti DF. Nah, DF-nya ingat buat dulu X memetakan apa. Karena ini dia interval, berarti kita tulis di sini biar kita ingat X. Di sini tandanya kurang dari, karena interval itu kan tandanya kurang dari ya. Nah, dari kiri kita bergerak ke kanan karena daerah asal itu sumbu X, berarti kanan dan kiri. Dari kiri ini kita tarik ke sumbu X, berarti ini kena min 8, berarti tulis di sini min 8. Tandanya kurang dari karena tidak isi sama dengan ya, karena tidak bulat penuh. Nah, ke kanan berarti ini ke bawah, ini mengenai angka 4. Nah, ini bulat penuh berarti dia tandanya sama dengan. Oke, karena dia bulat penuh, tandanya sama dengan. Nah, bisa ya, dimana X-nya elemen bilangan real. Oke, yang kedua RF-nya sama berupa interval, kita tulis dulu Y memetakan, di sini ada tanda Y. Oke, tandanya kurang dari ya, dimana Y elemen bilangan real. Oke, kita tentukan nih, kalau Y patokannya apa? Atas bawah. Berarti kita tarik dulu dari bawah ya, ingat dari yang terkecil. Berarti dia min 1, berarti ini jawabannya min 1. Sampai atasnya dia 2, berarti ini 2. Tandanya di sini sama dengan karena ini bulat penuh. Oke. Berarti kita dapatkan daerah hasil dan daerah asalnya seperti ini. Kita bergerak menuju fungsi kuadrat. Nah, untuk menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi kuadrat tidak jauh berbeda dengan menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi linier, tapi di sini ada perbedaan sedikit. Oke. Untuk daerah asal tetap dia sama ya, DF sama dia. Kita pakai dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Kita lihat di sini, oke, ada titik bulat penuh dan ada tanda panah. Berarti dia mendekati tak hingga ya. Berarti dia intervalnya berupa seperti ini. X memetakan. Di sini tulis dulu X. Nah, tandanya lebih dari apa kurang dari. Nah, kita lihat panahnya ke arah apa? Kanan. Berarti lebih dari. Isi sama dengan tidak? Isi, karena dia bulat penuh. Berarti sama dengan. Nah, karena dia daerah asal, berarti kita pakai patokan X. Lebih dari sama dengan min 4. Dimana X elemen bilangan real. Oke, untuk daerah asal sudah. Sekarang daerah hasil atau RF. Nah, menentukan RF atau daerah hasil pada fungsi kuadrat ya. Oke. Pada grafik fungsi kuadrat maksud saya. Kita memperhatikan untuk daerah hasil kan memperhatikan Y. Berarti kita di sini memperhatikan Y terendahnya berapa dan Y tertingginya berapa. Nah, itu harus diperhatikan. Di sini Y tertinggi kita lihat ya, dari sini melengkung. Nah, di sini Y tertinggi. Nah, bukan ini ya, bukan titik ini sebagai patokan, tapi kita pakai Y terendah dan Y tertinggi. Nah, di sini kan tertinggi karena dia melengkung, berarti di sini tertingginya. Nah, di sini titik di sini itu titiknya apa koordinatnya? X, Y berarti min 2,5. Berarti Y-nya 5.
Ya, paham ya? Nah, bawahnya apa? Tak terhingga. Nah, karena kita pakai patokan atas bawah, jadi kita buat Y, karena dia ada tak terhingganya, berarti Y itu memetakan Y lebih dari atau kurang dari. Nah, kita lihat dia ke bawah atau ke atas. Karena panahnya ke bawah, berarti dia kurang dari. Isi sama dengan isi. Tanda di sini apa? Bulat penuh atau bulat kosong? Itu mengikuti yang paling dekat. Yang paling dekat apa? Bulat penuh kan? Berarti di sini bulat penuh juga. Oke, berarti kurang dari sama dengan 5. Mana Y elemen bilangan real. Inilah jawaban daerah asal dan daerah hasil. Nah, masih di contoh dari grafik fungsi kuadrat, di mana menentukan daerah asal dari grafik ini hampir sama dengan sebelumnya. Tapi di sini ada 2 titik ya, ada titik penuh sama titik kosong. Kalau tadi kan tanda panah, berarti dia tak terhingga. Nah, karena ini ada titik penuh dan titik kosong, berarti kita jawabannya berupa interval. Nah, sekarang bergerak dari DF dulu. Untuk DF kan patokannya sumbu X. Nah, tinggal tarik aja. Oke, kalau ini berarti dia di 5. Kalau ini jangan 9 karena 9 itu punya Y. Kita tarik ke bawah berarti 0 ya. Nah, berarti di sini kita dapatkan X memetakan karena dia interval, kita tulis X-nya di tengah, kurang dari. Nah, tandanya dari kiri ya. Dari kiri berarti 0 sampai 5. Kenapa sih tanda sama dengan? Karena di sini dia bulat penuh. Saya di mana X elemen bilangan real. Sekarang untuk RF atau daerah hasil. Daerah hasil kita tulis dulu Y memetakan. Nah, karena di sini juga ada keduanya bulat, berarti dia berupa interval ini. Kurang dari. Nah, sekarang kita tentukan dulu Y terendah dan Y tertinggi. Nah, Y terendah ini di sini dia, di titik baliknya ini terendahnya ya. Oke, bukan 3. Nah, kita tahu koordinatnya ini apa? 3,0. Ya kan? Berarti 3 ini miliknya X. Nah, berarti 0 inilah miliknya Y. Berarti dari 0. Ya kan, dari bawah kan? Ke atas. Nah, sebelum kita ke atas, kita lihat ini tandanya bulat penuh apa bulat kosong. Nah, ini mengikuti ini berarti ini bulat penuh ya. Berarti ini sih sama dengan. Sampai ke atas. Nah, ini baru Y-nya 9. Berarti sampai 9. Dimana Y elemen bilangan real. Oke, jelas ya? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke fungsi rasionalnya. Nah, masuk ke menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi rasional. Di mana cara menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi rasional ini sama dengan cara menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi linear dan kuadrat. Akan tetapi ada tetapinya di sini. Sebelum menentukan daerah asal dan daerah hasil, kita harus mengetahui yang namanya asimptot. Nah, asimptot datar dan asimptot tegak dari persamaan dan grafik yang diketahui. Nah, asimptot persamaan rasional dari fx ini kan sama dengan px per qx ya, dimana qx tidak sama dengan 0. Nah, asimptot itu apa sih? Asimptot itu adalah garis lurus yang makin didekati oleh suatu lengkungan tetapi tidak pernah dipotong oleh lengkungan tersebut. Nah, dia hanya mendekati aja garisnya dengan lengkungan itu gitu ya, bukan lingkungan itu. Nah, cara menentukan asimptot datar dan tegak dari persamaan fungsi rasional, di mana yang asimptot tegak kita gunakan cara yaitu pembuat 0 penyebut fungsi rasional. Qx sama dengan 0. Jadi mencari asimptot tegak di mana Qx-nya di sini penyebutnya itu sama dengan 0. Maka dari itu akan kita dapatkan nilai X-nya nanti, itulah asimptot tegaknya. Nah, kalau asimptot datar kita membandingkan antara koefisien X pembilang dan koefisien X penyebut.
Ingat ya, koefisien itu adalah angka di depan variabel itu, X dan X penyebutnya. Nah, ini harus dihafal. Kalau tegak, penyebutnya sama dengan 0. Kalau datar, perbandingan dari koefisien X pembilang per koefisien X penyebut. Ini dicari dulu, baru bisa kita tentukan daerah asal dan daerah hasil. Oke, karena pada video ini saya membahas grafik fungsi dari rasional dan menentukan daerah asal dan daerah hasilnya, jadi agak berbeda sedikit dengan rumus yang tadi sebelumnya. Nah, tapi untuk mengerjakan daerah asal dan daerah hasil, urutan untuk rasional ini yaitu adalah yang pertama, kamu harus menentukan dulu apa tadi? Asimtot. Ya, asimtot. Nah, di sini ada asimtot tegak dan asimtot datar ya, ada dua aja. Asimtot itu tadi apa pengertiannya? Asimtot itu adalah garis lurus yang makin didekati oleh suatu lengkungan tapi tidak pernah dipotong oleh lengkungan itu. Nah, untuk tegak kita lihat yang tegak gambarnya. Tegak itu maksudnya yang seperti sumbu Y itu tegak, yang kayak gini tegak namanya. Datar yang seperti ini, oke? Nah, tegak berarti sumbu Y. Nah, titik apa yang makin didekati oleh lengkungan ini? Nah, ini Y ya. Titik apa yang makin didekati oleh lengkungan ini? Nah, kita lihat di sini, kalau kita luruskan ini, nah berarti titik 2. Oke, berarti asimtot tegaknya adalah X-nya adalah 2. Nah, itu asimtot tegaknya. Tidak susah kan? Nah, untuk datar, kita lihat yang mendatar. Berarti sumbu X kita lihat. Ini sumbu Y. Ini sumbu ya, biar tidak salah. Sumbu X, sumbu Y. Nah, berarti untuk asimtot datarnya, itu kan patokannya Y ya. Maksudnya patokannya sumbu X. Berarti asimtot datarnya adalah, karena dia mendekati, apa ini dia mendekati 0 ya, karena kita nggak tahu ini mendekati 0. Nah, karena tadi kalau asimtot tegak itu X sama dengan, nah asimtot datar patokannya memang sumbu X tapi dia jawabannya Y sama dengan. Nah, mendekati apa dia? Mendekati 0. Bisa? Nah, jadi ini asimtot tegaknya, kita lihat yang tegak, oh di sumbu X, ada 2. Nah, untuk asimtot datar, dia patokannya sumbu X, tapi dia jawabannya Y sama dengan 0. Oke? Setelah kita mengetahui asimtotnya, langkah kedua, baru kita bisa menentukan daerah asal dan hasilnya. Daerah asal dan daerah hasilnya. Nah, yang susah di sini hanya menentukan asimtot. Tapi kalau kita sudah mendapatkan asimtot, gampang untuk menentukan daerah asal, daerah hasil. Nah, di sini ketentuannya, untuk daerah asal itu pasti jawabannya asimtot tegak, tidak boleh dimasukkan, itu cluenya. Nah, tidak boleh dimasukkan. Karena tadi asimtot tegaknya 2, berarti daerah asal itu kan patokannya X ya. Berarti asimtot tegak dia patokannya X sama dengan. Berarti DF-nya adalah karena dia tidak boleh dimasukkan, berarti kita tinggal nulis seperti ini aja. X karena tadi sama dengan 2, berarti tidak sama dengan 2, gitu aja. X elemen real. Nah, itulah daerah asalnya. Itu ketentuannya, cluenya. Asimtot tegaknya tidak boleh dimasukkan. Cara mengingat dia pakai asimtot tegak atau datar, kita lihat yang kalau daerah asal kan X ya, berarti tidak sama dengan asimtot tegak. Nah, kalau daerah hasil sama seperti tadi, tapi di sini asimtot datar tidak boleh dimasukkan, sama ketentuannya. Nah, tidak boleh berarti RF-nya di sini kita dapat Y, di mana Y tadi itu sama dengan 0 asimtot datarnya. Berarti di sini tidak sama dengan 0, di mana Y elemen real.
Baik, sekian video penjelasan mengenai daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi lanjutan yang diketahui. Saya harap kalian dapat menyimak video ini dengan baik dari awal sampai akhir. Nah, untuk soal yang lainnya akan saya bahas di video selanjutnya atau di pertemuan di kelas nantinya. Oke, selamat belajar. Terima kasih.